Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najla Nadifa, NIM 2211521006. Saya dari SDA kelas B. Dan di sini saya akan menampilkan program yang saya buat tekniknya Rumastik yang merupakan pemenuhan dari nilai mata kuliah struktur data dan algoritma dengan dosen pengampu Profesor Surya Afnarius, MSc, PhD. Dan selanjutnya saya akan menampilkan terlebih dahulu deskripsi mengenai program dari Rumastik ini. Nah, jadi program Rumastik adalah program kasir sederhana yang bertujuan untuk mempermudah wirausahawan dalam memasukkan data, mengelola restoran, dan melakukan pengawasan. Dan juga di sini program STIK ini pada awalnya itu menginputkan stok dengan kapasitas maksimum yakni 15 kg atau setara dengan 15.000 gram. Dan juga nantinya daging sapi ini akan diolah yang ketika diolah akan menghasilkan stik daging yang diolah dengan cara dibakar. Lalu berikutnya mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai skenario programnya. Untuk secara gambaran umumnya, skenario program dari Rumastik ini ada, yang pertama itu ada proses autentikasi, ya seperti biasa harus login admin, dan jika password dan username yang diinputkan itu sesuai, benar, maka akan masuk ke dalam form pemesanan. Dan juga jika salah, maka akan disuruh untuk menginputkan username dan password yang benarnya. Lalu setelah itu kita lanjut untuk penginputan tanggal. Dan nanti lanjut setelah itu ke penginputan stok daging. Jika seandainya stok pada tanggal sebelumnya itu belum ada penginputan, maka kita melakukan input stok di awal. Lalu di sini ada antrian pelanggan. Lalu berikutnya skenarionya, setelah kita buka antrian pelanggan, mulailah pelanggan yang datang itu melakukan pemesanan. Lalu setelah dilakukan pemesanan, eh, antrian pembayaran. Setelah antrian pembayaran, maka dilakukan pembayaran dan cetak struk, dan terakhirnya ada riwayat dan rekapan penjualan. Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya di sini saya akan menjelaskannya dari tampilan Borland. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu skenarionya dari tampilan program yang sudah saya buat. Nah, di sini pada form pertama itu ada login admin seperti biasa untuk melakukan penginputan. Lalu kita inputkan di sini username, passwordnya, dan juga di sini bisa show password dan juga bisa di hide jika seandainya tidak ingin menampilkan passwordnya. Lalu di sini ada login. Nah, button login ini untuk mengarahkan kita kepada form berikutnya, yaitu form pemesanan bensin. Dan di sini tombol close jika seandainya tidak jadi untuk melanjutkan ke pemesanan bensin. Lalu di sini saya akan melanjutkan untuk form kedua. Nah, yang di form kedua ini mungkin saya akan menjelaskan detailnya dari alurnya seperti yang sudah saya jelaskan pada skenario tadi. Nah, di sini kita bisa lihat pada awal adalah rumah stick. Nah, di rumah stick ini untuk alur pertama dari rumah stick kita mulai dengan membuka restoran dengan mengklik button buka ini. Nah, jadi ketika button buka ini diklik, semua button-button di sini akan diaktifkan. Jadi awalnya sebelum dibuka ini button-button pada program ini adalah di nonaktifkan dulu. Jadi ketika sudah diklik button buka, baru semua button-button ini diaktifkan. Nah, setelah itu terlebih dahulu kita set tanggal. Nah, jadi set tanggal di sini eh, bertujuan untuk melakukan penginputan stok. Jadi seandainya jika tanggal hari ini adalah tanggal 13, jadi stok yang diambil adalah stok di tanggal 12. Jadi jika ada stok bersisa tanggal 12 akan dipanggil kembali untuk lakukan pengolahan di tanggal 13. Lalu bisa kita lanjutkan dengan men-set tanggal.
Di sini untuk men-set tanggal fix untuk membuka rumah steak ini. Nah, setelah itu di sini ada pada bagian stok daging sapi. Ya, ini dalam kulkas. Sebelumnya kita cek stok dulu. Jadi kita cek stok dari database. Jika seandainya di tanggal seperti ini tanggal 13 kita cek stok, berarti nantinya stok di tanggal 12 tersebut akan dipanggil untuk ditampilkan lagi di tanggal 13 atau bisa ditambahkan juga nantinya jika dirasa stok tersebut kurang. Lalu setelah itu, setelah melakukan cek stok, lalu kita bisa tambah jika dirasa kurang. Nah, di sini untuk kapasitas maksimum dari pengisian stoknya itu ada 15.000 kilogram. 15 kilogram atau setara dengan 15.000 gram. Nah, di sini jika sudah mencapai kapasitas maksimum, dia akan muncul show message mencapai kapasitas maksimum gitu. Lalu di sini kita bisa potong terhadap stok awal yang sudah kita inputkan tadi, stok daging. Nah, jadi tujuan di sini dipotong untuk dimasukkan ke dalam wadah agar pada saat dilakukan pengolahan seperti melakukan pencucian daging atau mau diolah lagi untuk dipotong-potong lebih kecil lagi itu lebih mudah dan lebih gampang gitu. Atau jika disusun dari urutan daging yang berukuran besar ataupun yang berukuran kecil. Jadi di sini akan tampil berapa total seluruhnya dari detail daging yang sudah kita potong tadi di dalam wadah. Dan juga di sini kita bisa susun, jika kita tidak ingin susun, kita bisa juga langsung ambil aja. Dan di sini terlebih dahulu jika sudah diinputkan stok, dimulailah antrian pelanggan. Nah, di bagian antrian pelanggan ini, pelanggan tersebut akan mendapatkan nomor antrian. Jadi dari nomor antrian 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Jadi di sini kan kita menerapkan sistem antrian, di mana untuk sistem antrian ini kan menggunakan metode first in first out. Nah, di mana pelanggan yang datang pertama akan terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan steak. Nah, di sini jika sudah, kita mulai mengolah stok yang sudah kita potong tadi untuk menjadikan stik daging dengan cara dibakar. Nah, jadi di sini jika seandainya di sini ada totalnya 4.000, jika kita ingin ngambil 1.000, nah kita akan mengolah yang 1.000 ini menjadi stik daging. Dan dari bagian total ini akan berkurang sejumlah yang kita olah tadi. Nah, di bagian antrian pelanggan, jika sudah dibuka antrian pelanggan, maka ketika pelanggan dipanggil, kita menginputkan nama pelanggan tersebut. Jadi di sini hanya nomor antrian itu untuk memanggil dan juga agar lebih tertib saja dalam melakukan pemesanan. Lalu di sini eh, prinsipnya atau konsepnya itu sama seperti pada restoran cepat saji. Nah, di mana jika kita datang ke sana kita emang harus selalu mengantri gitu. Nah, yang di bagian ini jika sudah masuk ke dalam bagian edit, misalnya nomor antrian 1, masukkan nama pelanggannya, lakukan masukkanlah berapa jumlah pesanan yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Jadi nanti setelah dipesan, otomatis itu akan dimasukkan ke dalam database dan juga nanti untuk antrian pembayaran ini jika sudah selesai diproses maka dia akan dilakukan pencarian dulu untuk memasukkan ke dalam pembayaran selesai dan juga untuk mencetak struknya. Nah, jadi di sini jika sudah ditemukan nama pelanggannya, kita masukkan nanti berapa harganya. Harga akan otomatis karena jika di searching dia akan otomatis tampil berapa harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan ini. Nah, lalu masukkan uang terimanya berapa, kembaliannya berapa, lalu nanti kita lanjut untuk bayar. Nah, bayar di sini jika sudah cukup uangnya maka dia bisa bayar. Tapi kalau misalnya uangnya kurang maka akan muncul message uang tidak cukup. Nah, jadi untuk di bagian struk ini bisa dicetak untuk nantinya diberikan kepada pelanggan. Nah, juga nanti sebelum kita menutup, kita harus memastikan untuk menyimpan terlebih dahulu stoknya. Jadi ibaratnya dalam suatu restoran, kalau kita ingin tutup kan kita harus menyimpan stok yang berlebih tadi ke dalam freezer gitu atau di dalam gudang penyimpanan. Lalu setelah itu baru kita tutup agar nanti terlihat berapa rekapan penjualannya.
Lalu di sini ada riwayat harian yang otomatis setiap adanya transaksi dia akan langsung masuk saja ke sini. Jadi nanti setiap harinya akan selalu bertukar. Nah, di sini database-nya masih berisi, jadi kita kosongkan dulu. Jadi kita akan menjalankan program ini. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu. Kita akan menjalankan terlebih dahulu. Kita kosongkan terlebih dahulu database sebelum kita menjalankan. Lalu kita kosongkan. Nah, kita kosongkan semuanya dulu. Jadi sebelumnya juga saya akan menjelaskan bahwa di dalam database Rumahstik ini ada pelanggan, riwayat, stok, dan susunan. Di sini gunanya pelanggan ini untuk menyimpan riwayat database pelanggan. Nah, di sini akan tersimpan dalam database-nya. Lalu riwayat di sini untuk riwayat harian yang seperti tadi ada tanggal per tanggal akan disimpan di pada riwayat ini. Lalu ada stoknya, jadi stok tersebut akan disimpan agar nantinya bisa dijual kembali. Lalu di bagian susunan ini akan menyimpan susunan daging yang di dalam list box. Oke, saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita akan menjalankan program. Lalu terlebih dahulu di sini kita masukkan username-nya. Di username-nya dan password-nya. Setelah kita memasukkan username dan password, kita lanjut ke seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus terlebih dahulu untuk mengklik button buka ini, karena teman-teman bisa lihat di sini bahwa button set, cek stok, tambah, dan semuanya di sini masih dinonaktifkan, jadi kita tidak bisa melakukan apapun pengolahannya. Lalu di sini kita buka dulu untuk mengaktifkan, maka akan muncul message Rumahstik telah dibuka. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan diaktifkan kembali yang tadinya nonaktif. Jadi kita sekarang bisa melakukan set tanggal. Nah, di sini misalnya kita ingin melakukan hari pertama restoran ini dibuka. Jadi Rumahstik hari pertamanya misalnya tanggal sekarang. Jadi saya tanggal 17. Jadi video ini dibuat tanggal 17. Lalu kita set dulu tanggalnya. Nah, setelah kita set tanggalnya, jadi kan ini tanggal 17 ya. Lalu kita cek stok. Nah, jadi kan bisa dilihat bahwa stok itu masih 0. Karena di tanggal 16 itu belum ada penginputan stok gitu. Jadi ini merupakan hari pertamanya. Jadi kita inputkan di misalnya karena saya katakan tadi bahwa 15.000 gram itu kapasitas maksimum. Kita masukkan 15.000 gram. Lah, kita tambahkan. Lalu akan muncul stok sudah mencapai batas maksimum. Lalu kita klik OK. Lalu di sini seperti yang saya jelaskan juga tadi, agar tujuannya lebih mudah dalam melakukan pengolahan daging tadi. Jadi dipotong yang lebih kecil, misalnya kita potong 2.000. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini daging telah dipotong, silahkan dibersihkan. Jadi wadah ini bertujuan untuk melakukan pembersihan daging. Misal inputkan lagi 3.000 yang ingin dipotong. Daging telah dipotong. Jadi teman-teman bisa lihat juga di sini 10.000 dan di 5.000 bahwa tadi awalnya adalah 15.000. Jadi setiap daging dipotong dia akan berkurang. Lalu berapa? 1.000 misalnya. Lalu setelah kita potong di sini, jika kita ingin langsung saja mengambilnya boleh. Tapi kalau kita ingin susun juga bisa. Misal kita ingin dari yang terkecil dulu. Jadi kita susun. Nah, jadi kalau ascending dia akan terurut dari yang kecil sampai terbesar. Nah, jadi ibaratnya di sini kita bisa melakukan pengolahan daging dari yang terkecil dulu. Nah, di sini kita sudah selesai nih, dirasa sudah cukup untuk menginputkan stok dagingnya. Lalu kita buka antrian pelanggan. Misalnya hanya
dua pelanggan. Nah, dua pelanggan datang dengan nomor antrian 1 dan nomor antrian 2. Nah, di sini kita mulai untuk pengambilan stok. Misal kita ingin ngambil stok dari stok yang sudah ada ini sejumlah 3.000 misalnya. Lalu kita ambil 3.000, otomatis jangan 3.000 karena terlalu banyak, jadi 2.000 misalnya kan. Jadi kita ambil 2.000 yang akan diolah menjadi stik daging. Kita ambil. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di sini kan pengambilan itu sistem dari yang paling atas. Yang awalnya ada 1.000, 2.000, karena diambil ya 2.000, jadi 1.000 diambil, 2.000 dikurang jadi 1.000, jadi tinggal 1.000 dan 3.000. Lalu totalnya di dalam wadahnya kita bisa lihat ada sejumlah 4.000 gram. Lalu setelah kita olah menjadi stik daging, kita mulai memanggil antrian pelanggan. Misal kita inputkan namanya Najla. Najla ini memesan ukuran large 1 misalnya, ukuran medium 1, ukuran small 1. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ukuran large itu membutuhkan 200 gram daging, ukuran medium 150 gram daging, small 100 gram daging, dan juga di sini untuk rincian harga untuk masing-masing ukurannya. Untuk ukuran large itu ada 20.000, medium 15.000, small 10.000. Jadi kita pesan terlebih dahulu di sini. Nah, jadi data pesanan tersimpan dan juga akan masuk ke dalam antrian pembayaran. Tujuan di sini agar tidak adanya ketidaksesuaian data antara daging yang dihabiskan dengan total pendapatan yang diterima. Lalu teman-teman bisa lihat di sini bahwa stoknya berkurang. Lalu lanjut ya, jika kita ingin melakukan pembayaran dulu untuk yang Najla ini, kita harus searching. Nah, jadi kalau misalnya nama pelanggan ditemukan, dia akan pindah ke dalam pembayaran selesai nih. Jadi nanti di sini ibaratnya itu mereka mengantri, lalu kita panggil baru mereka membayar. Nah, searching ini tujuannya untuk bisa mencetak struk pelanggan tersebut. Nah, jadi kita masukkan 50.000, kita bayarkan. Jadi pembayaran lunas silakan cetak struk. Jadi akan bersisa 5.000 kembalian di kita. Jika sudah, misalnya kita panggil lagi untuk antrian kedua. Misalnya namanya Diva. Diva ini memesan dua, dua, dua porsi untuk ukuran medium. Nah, jadi berarti 300 gram daging yang dibutuhkannya. Lalu kita pesan. Nah, di sini juga akan langsung masuk ya ke dalam antrian pembayaran bahwa Diva ini pada tanggal 17 bulan 6 2023 pukul 20.42 detik 49. Jadi di sini sangat rinci untuk pukulnya, jadi sangat akurat untuk ke dalam pembayarannya. Lalu di sini total harga yang harus dibayarkan. Lalu kita misalnya Diva melakukan pembayaran ya. Kita cari dulu. Lalu nama pelanggan ditemukan, maka akan masuk ke dalam pembayaran selesai ini. Lalu masukkan uang terimanya, misalnya 30.000 uangnya pas misalnya. Lalu kita bayarkan. Jadi kembali adalah 0. Setelah itu, jika rasanya pada tanggal 17 ini eh, tidak ada pelanggan lagi dan ingin menutup toko, jadi kita bisa klik dulu, jangan lupa klik simpan. Di sini kita harus simpan dulu stoknya untuk di tanggal 17 agar tanggal 18-nya kita bisa jual kembali. Nah, jadi data baru tersimpan. Lalu kita klik OK. Lalu kita tutup. Nah, jadi kalau sudah ditutup, dia akan muncul ke dalam rekap penjualan bulanan ini. Bahwa jumlah pada tanggal 17 adalah 2 jumlah pelanggannya, daging terjual 750 gram, lalu pendapatannya 75.000, modalnya 65.000, keuntungannya 10.000. Nah, jadi lanjut mungkin di sini untuk hari keduanya dulu sebelum kita buka database. Lalu kita logout ya, karena ini sudah disimpan juga, sudah ditutup juga. Lalu kita logout ini untuk application terminate-nya. Nah, kita masuk nih untuk hari kedua.
Untuk hari kedua ini, misalnya tadi tanggal 17 ya, berarti sekarang kita buka di tanggal 18. Nah, kita cek stok. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa stok-stok yang tersisa pada tanggal 17 itu sudah muncul kembali dan bisa kita tambahkan juga. Dan misalnya kita tambahkan di sini kan 9.000 ya. Jadi kita bisa tambahkan dulu, pengen menambahkan 5.000. Baik, tambahkan. Nah, jadi dia akan bertambah stok daging awalnya menjadi 14.000. Lalu di sini misalnya kita masukkan 500. Lalu dia akan berkurang ya, jadi berjumlah sekarang 13.500 dan di dalam wadahnya akan bertambah 4.500 gram. Nah, jadi jika misalnya kita tidak, karena ini udah terurut, kita pengen langsung ambil stok aja, jadi bisa juga. Jadi langsung aja ambil stok ya. Jadi di sini sistemnya untuk mengambil dari bagian yang paling atas dulu. Berarti 500 dan 1.000, misalnya kita ingin ambil 1.500. Maaf, rasanya terlalu banyak karena di sini masih ada stick ya. Kita masukkan 250 saja. Eh, Nah, jadi akan berkurang. Jadi awal 500 diambil 250, jadi dia akan berkurang jadi sekarang 250. Lalu misalnya di hari kedua ini hanya ada satu pelanggan saja, misalnya kita panggillah pelanggan ini. Misalnya namanya hmm, namanya Adli. Nah, Adli ini memesan misalnya smallnya 2, mediumnya 0 saja, large-nya 2. Nah, kita lakukan pesan stick. Nah, jadi datanya akan tersimpan ya. Dan juga di sini bisa dilihat nih Adli bahwa tanggal 18 bulan 6 2023. Dan inilah rinciannya. Jadi bisa digeser untuk melihat detailnya. Lalu jika sudah, Adli ini bayar dulu. Maaf, Adli. Nah, jadi masukkan uangnya Adli. Misalnya 50.000, maka uang Anda tidak cukup. Jadi kita tambahkan misalnya 70.000. Lalu akan muncul kembaliannya 10.000, kita cetak stroke. Nah, jika misalnya di hari kedua ini, di tanggal 18, hanya ada satu saja pelanggan, lalu kita jangan lupa simpan dulu. Nah, jadi data baru tersimpan ya di tanggal 18. Lalu kita klik button tutup untuk menutup restoran. Jadi di sini bisa dilihat pengurutannya secara descending ya. Jadi pada tanggal 17 18, maka 18 yang di bagian atas ya. Jadi otomatis data baru akan terletak di bagian atas. Lalu jika sudah disimpan dan sudah ditutup, kita bisa log out dulu. Kita cek dulu ya database-nya. Nah, di bagian database ini kita lihat di pelanggan bahwa benar Najla pada tanggal 17 bulan 6 2023 dan ini rincian pembeliannya, harganya di VAT 17 bulan 6 2023 pukul 20.42 ini memesan ini dan harga segini. Dan Adli tanggal 18 bulan 6 2023 dengan pukul ini dengan harganya 60.000 misalnya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini bahwa pukul ini memang secara otomatis atau real time. Dan untuk lanjut ke dalam riwayat, nah, bagian riwayat ini untuk riwayat bulanan tadi. Jadi setiap tanggal itu, misal tanggal 17 18 itu akan direkap seluruh aktivitasnya. Jadi di sini digabungkan ada 2 pelanggan, daging terjual 750 gram, pendapatannya tuh 75.000, modal keuntungan. Lalu stoknya di sini tersimpan ya, jadi disimpan bahwa ada stok awalnya segini, stok potongannya 4.000 misalnya. Stok sticknya 1.250 untuk di tanggal 17. Nah, di tanggal 18 ada 13.500, stok potongan 4.250, stok sticknya 900. Nah, jadi nantinya
Nah, seperti saya jelaskan tadi, nanti bisa dijual di hari berikutnya gitu. Nah, susunannya di sini di dalam wadah tadi, jadi yang dalam wadah itu kita simpan juga potongan-potongan dagingnya. Jadi ada 1000, 3000 gram tadi, dan di sini 250, 1000, 3000 yang di tanggal 18 karena kita tambahkan tadi ya. Lalu mungkin lanjut untuk ke hari ketiga kita coba. Berarti hari ketiga adalah tanggal 19. Berarti nantinya stok di tanggal 18 lah yang akan dipanggil untuk di tanggal 19. Lalu kita balik ke C++ Builder. Kita inputkan dulu. Nah, jadi di sini kita buka karena masih tertutup ya semua button-buttonnya masih nonaktif. Kita buka, lalu dia akan rumah stick telah dibuka. Kita set jadi tanggal 19. Otomatis ke tanggal 19 stok yang dipanggil adalah tanggal 18. Lalu misal kita di sini karena masih banyak ya, jadi kita langsung aja panggil pelanggan. Kita masukkan 1250. Nah, kita ambil lah. Jadi tinggalnya hanya 3000 karena sudah kita ambil dan di sini bertambah ya. Lalu kita panggil pelanggan. Misalnya di sini hari ini ada 3 orang lah pelanggannya, ada 3 orang antrian. Jadi di sini kita panggil satu dulu karena first in first out. Jadi siapa yang datang pertama itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya namanya Noval. Jadi Noval ini mesan masing-masing satu. Kita pesan di sini. Nah, jadi datanya langsung tersimpan ya, Noval. Dan Noval juga muncul di antrian pembayaran untuk kita panggil untuk bayar nanti. Lalu misalnya biarkan Noval ngantri dulu, jadi kita panggil dulu 2. Misalnya namanya Nana. Nana ini memesan 1 large saja. Jadi kita tampilkan. Nah, kita habiskan dulu misalnya pelanggannya. Nah, yang ketiga ini misalnya namanya Ica. Ica memesan large dan medium masing-masing satu. Nah, ini udah disimpan. Jadi dia langsung juga terekap Ica, Nana, dan juga Novel. Nah, jadi kan riwayat sebelumnya juga ditampilkan di sini ya. Jadi bisa dilihat pada riwayat pesanan di sini. Jadi bisa di scroll. Lalu di sini kita panggil dulu karena yang paling dikit Nana. Kita panggil Nana. Nana. Nah, jadi Nana udah bayar karena pesan Nana baru yang paling duluan selesai. Nah, lalu lanjut kita panggil lagi Novel. Cari. Nah, jadi Novel uangnya misalnya 50.000 bayar. Jadi kita cetak struk. Nah, jadi di sini bisa diberikan kepada pelanggan Novel. Lalu lanjut di sini kita panggil Ica, kita cari maka akan pindah juga ke dalam pembayaran selesai di hari tersebut. Bayar, akan muncul langsung kembalian uang Ica 5.000. Jika sudah, jangan lupa untuk disimpan karena sudah tidak ada pelanggan lagi. Misal kita ingin tutup. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat di sini dari riwayat harian. Jadi riwayat hariannya ada jumlah pelanggannya, ada 3 orang, daging terjualnya ada 1000, pendapatannya ada 100.000, modalnya ada 88.000, keuntungan 12.000. Nah, lanjut. Di sini kita simpan. Data baru tersimpan. Lalu kita tutup. Nah, dia akan muncul descending untuk bagian ini dan juga di sini bisa dilihat detailnya. Lalu kita mungkin bisa cek database dulu ya. Di sini kita bisa logout dulu karena sudah ditutup. Nah, jadi dari 3 hari rumah stick ini dibuka, kita bisa lihat di sini untuk pelanggannya, detailnya bisa terlihat dengan jelas dan juga lengkap. Di sini Najla Diva Adli, Novel, Nana Ica,
Lalu ini untuk tanggalnya, pukulnya, apa yang dipesan di sini dapat terlihat dengan lengkap. Lalu di sini ada riwayat. Jadi inilah salah satu keuntungan menggunakan database. Jadi semuanya terekap dengan jelas dan juga lebih transparan karena langsung masuk ke dalam database-nya. Lalu ini ada stoknya ya. Bisa dilihat tanggal 17 ada sisanya. Ini untuk tanggal 19. Karena kita tidak menambahkan karena dirasa masih banyak gitu. Jadi kita tadi hanya melakukan pengambilan untuk sticknya saja. Nah, ini untuk susunannya. Nah, mungkin lanjut di sini ya, saya akan jelaskan dulu codingannya yang dari form 1 login admin. Jadi untuk login itu ada string username edit 1 teks ya untuk menambahkan username pada edit 1. Lalu string password edit 2. Lalu di sini kita masukkan untuk username-nya S, passwordnya D. Di sini sebenarnya bisa diubah. Jadi optional bisa diubah. Dan juga untuk di sini jika salah dia akan muncul username dan password salah. Jadi di sini akan menampilkan username dan password salah jika seandainya password dan username atau salah satunya itu salah gitu. Nah, lalu di sini mungkin lanjut untuk di bagian checkbox. Nah, jadi jika ingin menampilkannya atau menyembunyikannya seperti inilah codingannya. Lalu untuk close ini application terminate untuk mengakhiri program saja. Lalu lanjut untuk di from kedua. Nah, di from utama ini. Jadi from kedua ini pada pertama itu ada button buka. Jadi di sini untuk mengaktifkan button-button di sini ya button 8, 15, 14, 1, 2, 16, 4, 5, 12, 6 dan lain-lainnya itu enable true. Jadi artinya untuk mengaktifkan button-buttonnya dan menampilkan pesan rumah stick telah dibuka. Nah, lalu lanjut di sini mungkin di sini kalian bisa lihat ada query, ada query 4, ada query 3, ada query 2, ada connection, ada query 1, data search dan data source 1, data search 2 di sini untuk menghubungkan yang tadi database-nya dan untuk menampilkannya pada program kita tadi. Nah, di sini ada timernya untuk menampilkan real time. Nah, jadi captionnya time dan di sini untuk set tanggal bisa dilihat seperti ini codingannya. Lalu di sini ada check stock. Nah, jadi bagian check stock ini untuk pengambilan coding untuk pengambilan stok untuk dari hari sebelumnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat mengurangi 1 hari di tanggal sebelumnya. Lalu assigning tanggal, field by name tanggal di sini untuk mendapatkan nilai kolom tanggal sebagai string dari database. Jadi di sini untuk menampilkannya ya di program. Lalu di sini edit 1 teks ada query 2 field by name stok awal. Jadi di sini untuk stok awal tadi, edit 24 tadi untuk stok potongannya, edit 5 untuk stok stick. Nah, lanjut untuk ada query 2 next yang tadi, ada query 2 close ya untuk menutupnya. Maaf di sini maksudnya ada query ya. Lalu lanjut di sini while tidak sama ada maaf jika ada query 3 ini bisa kalian lihat di sini ANSI string tanggal string. Jadi ini untuk mendapatkan nilai kolom tanggal sebagai string dari database tadi. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini ANSI string data stringnya kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi in nilai data str to in data list string. Nah, jadi if data head sama dengan 0. Nah, di sini bagian list berkaitnya. Jadi kurang lebih seperti inilah codingannya untuk pengambilan stok tadi. Lalu di sini ada untuk bagian tambah ya, di sini untuk menambahkan stok tadi. Jadi untuk codingannya seperti ini. Pada untuk menambahkan nilai dari edit 12 ke variable stock. Nah, jadi nanti di bagian stok yang akan bertambah yang kita olah gitu. Setelah itu di bagian potong edit 2 berisi kosong, maka masukkan berat
daging yang akan dipotong. Else if stok kurang dari str to in edit 2 teks. In value str to in edit 2 teks. Di sini kurang lebih untuk codingannya seperti ini. Nah, jadi edit 24 teks sama dengan pot. Nah, di sini untuk list berkaitnya ya. If daging head sama dengan 0, daging head sama dengan baru, daging tail sama dengan baru, else baru daging neck sama dengan daging head, daging prep sama dengan baru. Nah, jadi daging head sama dengan baru. Nah, lalu if baru A besar dari 3000, show message wadah telah mencapai berat maksimum. Jadi maksimumnya edit 2 clear, edit 2 set focus, button 3 enable true untuk mengaktifkan button 3. Nah, lalu lanjut ke list box 1 items untuk menambahkannya tadi ya. Lalu daging telah dipotong, silahkan dibersihkan. Kalau misalnya dia kurang, maka dia akan muncul stoknya tidak cukup. Lalu ini susun. Nah, susun ini bisa memilih tadi, jadi bisa ascending atau descending. Jadi di sini kurang lebih codingannya seperti ini menggunakan list berkait. Daging cur, daging head. Jadi cur daging tidak sama dengan 0, daging K sama dengan cur, while K tidak sama dengan 0, if K A, cur A. Jadi ini untuk di bagian pengurutannya. Jadi nanti data akan tersusun sesuai ascending, akan mengurutkan data dari yang terkecil terbesar, dan juga untuk descendingnya akan mengurutkan dari terbesar terkecil. Kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi nanti akan ditampilkan di list box-nya. Lalu lanjut untuk button simpan. Nah, ini simpan untuk menyimpannya ke dalam database ya. Lalu di sini ada string tanggal, time picker, date one. Jadi import str to in edit 24 teks di sini buat apa namanya tuh menginisialisasi variabelnya tadi. Lalu di sinilah codingan untuk menyimpannya. Jadi kalau misalnya tanggalnya sama, jadi dia otomatis akan langsung terupdate saja. Jadi kalau tanggalnya berbeda baru akan tampil nanti di bagian bawahnya. Jadi akan muncul some message-nya data telah ditambahkan, data baru tersimpan. Jadi kalau jika tanggalnya sama saja tapi data diubah, dia akan langsung terupdate saja, begitu kurang lebih. Lalu di sini codingannya untuk mencari tanggalnya sama, di ada query. Nah, jadi diperbarui data tersebut. Lalu di sini lanjut untuk button antrian pelanggan. Antrian pelanggan ini konsepnya antrian ya. Jadi queue, antri, nomor antri sama dengan masuk, antri tamu next sama dengan 0, antri tamu pref sama dengan 0, if tamu head sama dengan 0, tamu head sama dengan antri, tamu head tamu next sama dengan 0, tamu head, tamu pref sama dengan 0, tamu tail sama dengan antri, nah tamu tail, tamu next sama dengan 0. Lalu tamu tail maka tamu pref sama dengan 0. Lalu else, tamu tail, tamu next sama dengan antri, antri, tamu pref sama dengan tamu tail, dan tamu tail sama dengan antri. Nah, ini untuk menampilkannya dia di list box. Di tampil sama dengan tamu head. Dan list box items add tampil nomor antri, tampil, dan tamu next. Jadi dia akan selalu bertambah karena dia perulangan. Lalu lanjut ke dalam codingan ambil dagingnya untuk mengambil stok dari daging yang telah dipotong tadi juga. Jadi ini kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi ini untuk pengambilan stok untuk diolah menjadi steak daging. Jadi di sini menggunakan list berkait. Jadi bisa dilihat di sini list berkait. Jadi list berkait ini harus sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini akan berkurang sebanyak yang kita inputkan di dalam edit ini. Jadi akan berkurang jumlah ini dan akan bertambah di edit 5 ini.
Begitu kurang lebih maksud dari codingannya. Lalu lanjut ke pemesanan stick. Jadi nanti memanggil pemesanan stick ini dari antrian pelanggan tadi. Jadi antrian yang datang pertama akan terlebih dahulu dipesan karena konsep queue ya. Jadi kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi sama dengan berkait dengan yang tadi untuk bagian tamu. Lalu lanjut untuk ke dalam button pesan stick. Nah, jadi ini codingannya untuk menambahkan pesanan. Nah, di sini dapur pos sama dengan neo dapur. Nah, jadi di sini untuk menambahkan harga, total harga, berat. Jadi semuanya menggunakan list berkait di sini. Nah, jadi di sini baru untuk menambahkan ke dalam database-nya tadi. Lalu ini untuk menambahkannya ke dalam riwayat tadi. Dia otomatis dia tersimpan database, dia juga tersimpan ke dalam riwayat. Riwayat ini artiannya untuk membayar. Jadi di sini akan berpindah. Lalu di sini juga langsung nanti akan ke dalam riwayat harian bisa kita lihat pada tampilan di sini. Dan dia akan menampilkan juga pada antrian pembayaran di sini. Dan lanjut, dia juga akan menambahkan seperti di sini tadi. Lalu mungkin di sini saya akan menjelaskan codingan cari dulu. Nah, pada button cari ini ada untuk mencari nama pelanggan ya. Jadi di sini menggunakan list berkaitnya sama dengan pesanan pelanggan tadi. Jadi di sini untuk menghapusnya ke nama pelanggan tersebut ditemukan dan juga ini untuk menghapus itemnya pada link list sebelumnya. Jadi ketika dicari maka tidak akan ditemukan lagi nama pelanggan tersebut karena dia sudah dihapus dan sudah dipindahkan. Dan di sini untuk membebaskan memori item yang dihapus. Dan di sini untuk menampilkan show message ya. Dan kalau tidak ditemukan maka maaf nama pelanggan tidak ditemukan. Lanjut ke button reset. Nah, ini button reset. Jadi ini untuk mengclearkan saja. Jadi kalau ingin men-searching tapi masih ada namanya, jadi bisa langsung reset saja. Lalu ini untuk bayar ya, di sini untuk menampilkan uangnya. Jadi langsung tampilkan uang, lalu di sini bisa langsung dikurangi nantinya dengan yang harus dibayarkan. Dia akan muncul kembalian. Lalu lanjut mungkin untuk stroke ini hanya untuk mencetak saja. Jadi ini menampilkan di list box-nya. Lalu lanjut mungkin di sini saya lupa menjelaskan bahwa di sini ada DB grade-nya ya. DB grade 1 ini untuk menampilkan rekap penjualannya. Nah, DB grade 2 ini untuk menampilkan riwayat pesanan pelanggan bulanannya. Jadi ini sistemnya bulanan, jadi terekap, tidak akan dihapus. Jadi otomatis setiap harinya akan terlihat berapa seluruh pendapatan dan juga modal keuntungannya. Jadi begitu. Jadi semuanya lebih terekap dan lebih transparan. Dan untuk tombol tutup, nah tutup ini untuk menampilkan ke dalam rekap penjualan. Nah, jadi kalau misalnya masih ada tamu di sini, jadi tidak bisa tutup karena akan muncul nantinya selesaikan antrian terlebih dahulu. Jadi jika sudah di sini dia akan bertambahkan untuk tanggalnya, jumlah pelanggannya ke dalam DB Grid 1 ini untuk menampilkannya. Dan juga menyimpan dalam database. Dan di sini untuk mengurutkan tanggal dengan descending, maaf. Lalu di sini ada logout ini sama application terminate untuk kembali ke programnya. Lalu di sini sudah saya jelaskan tadi ya data source ini dan juga ada query-nya, ada connection untuk di database. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait program saya. Terima kasih dan maaf jika ada kekurangan dan juga ada kesalahan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.